Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dia Indah Lestari dengan NIM 1709621044, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan ke seluruh wilayah 3T, atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Latar belakang. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Di samping itu, kondisi geografis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogen berkonsekuensi langsung terhadap ragamnya kondisi masyarakat Indonesia. Hambatan geografis ini menjadi persoalan dalam penyediaan pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia. Pendidikan adalah kekuatan pendorong bagi pembangunan sosial dan ekonomi di setiap negara. Dengan luasnya wilayah Indonesia secara geografis maupun sosiokultural sangat heterogen dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, masih banyak terdapat berbagai permasalahan, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal atau daerah 3T. Sesuai dengan pembahasan di atas, kondisi pendidikan bangsa Indonesia belum merata. Pembangunan nasional sejak dulu hanya berpusat pada daerah Jawa saja. Di daerah terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal, masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai warga negara, tentunya hal ini sangat miris. Untuk itulah, maka perluasan, pemerataan, dan akses pendidikan pada daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal menjadi hal yang sangat urgent untuk dilakukan. Perluasan, pemerataan, dan akses pendidikan pada daerah 3T merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi oleh pendidikan di Indonesia adalah bagaimana cara pemerintah untuk meratakan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di wilayah 3T. Selanjutnya, pembahasan. Terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana sekolah antara wilayah-wilayah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, faktor sumber daya manusia. Kedua, faktor infrastruktur. Ketiga, faktor kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal. Yang keempat, faktor proses pembelajaran yang masih konvensional. Yang kelima, faktor masih terjadinya konflik di berbagai wilayah. Dan yang terakhir, faktor keterbatasan anggaran yang dimiliki. Selanjutnya, pemerintah sudah mengambil langkah dalam melakukan upaya pemerataan sarana dan prasarana sekolah dengan program Maju Bersama Mencerdaskan Bangsa. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk meratakan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia. Program ini meliputi program pendidikan profesi guru terintegrasi dengan kewenangan tambahan atau PPGT, kemudian program sarjana mendidik di daerah 3T atau SM3T, kemudian program pendidikan profesi guru terintegrasi kolaboratif atau PPGT kolaboratif. Pada program sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau SM3T merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan pendidikan di daerah tersebut. Program SM3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama 1 tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan program pendidikan profesi guru. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan, terutama dalam kekurangan tenaga pendidik. Selanjutnya, ada program Satu Atap. Program ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu keterpaduan. Terpadu keterpaduan ini yang dimaksud adalah secara fisik atau pengelolaannya. Keterpaduan secara fisik bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD.
Pembuatan sekolah sesuai program satu atap ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan daerah di daerah terpencil. Penyelenggaraan sekolah satu atap dimaksudkan untuk meningkatkan akses pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di daerah terpencil. Dengan demikian, dapat menekan pengeluaran biaya yang dilakukan orang tua untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah yang cukup jauh. Berikut merupakan daftar-daftar sumber yang saya gunakan untuk saya jadikan referensi atau daftar pustaka. Sekian video presentasi dari saya sebagai salah satu syarat memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Bu Dr. Chori Yohana, MM. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.